Halo sahabat Sugi Futures, jumpa lagi dengan saya, Erwin. Di video kali ini, kembali saya akan share knowledge yang menarik untuk teman-teman semua. Kali ini, saya akan memperkenalkan analisa fundamental di Forex. Apa sih analisa fundamental itu? Terus, gimana sih cara kerjanya? Nah, saya akan bahas semuanya sesudah yang satu ini. Analisa fundamental yang sering dipakai oleh forex trader adalah kebijakan bank sentral masing-masing negara. Karena itu adalah penggerak utama suatu mata uang bergerak menguat atau melemah terhadap mata uang lainnya di dunia. Bank Sentral Amerika atau dikenal dengan sebutan Federal Reserve atau The Fed adalah bank sentral yang kebijakannya sangat berpengaruh terhadap seluruh direct pairs di forex. Tiap tahun The Fed akan bersidang sebanyak 8 kali, di mana sidang ini berguna untuk menentukan kebijaksanaan dalam menambah jumlah uang US dollar yang beredar. Nah, kebijakan ini juga bisa disebut sebagai kebijakan untuk menambah likuiditas atau mengurangi likuiditas, yang artinya bisa mengurangi atau menambah jumlah uang US dollar yang beredar. The Fed adalah sebuah institusi yang independen, sehingga The Fed tidak berada di bawah pemerintahan Amerika Serikat. The Fed dipimpin oleh seorang Fed Chairman yang dipilih atau dilantik oleh Presiden Amerika Serikat. Namun uniknya, The Fed tidak bertanggung jawab kepada Presiden Amerika Serikat. Fed Chairman atau pimpinan dari The Fed bertanggung jawab kepada Kongres yang merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat. The Fed memegang dua mandat ekonomi Amerika Serikat atau dual mandate of the US economy. Yang pertama adalah menjaga pertumbuhan ekonomi dan yang kedua adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa alias mengkontrol inflasi. Nah, untuk menjalankan dua mandat ini, The Fed memiliki wewenang untuk mengatur likuiditas atau jumlah US dollar yang beredar. The Fed akan melonggarkan likuiditas jika khawatir akan adanya ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, The Fed juga akan mengurangi likuiditas bila mengkhawatirkan adanya inflasi. Menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil seringkali bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Segala kebijakan The Fed yang bersifat menambah likuiditas uang beredar, di mana hal ini biasanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga bisa meningkatkan risiko inflasi. Sebaliknya, segala kebijakan The Fed yang bersifat mengurangi likuiditas uang beredar, di mana hal ini sebetulnya ditujukan untuk meredam inflasi, namun di sisi lain juga bisa mengakibatkan naiknya suku bunga pinjaman, sehingga menambah yang namanya beban bunga perusahaan-perusahaan dan berakibat meredam yang namanya pertumbuhan ekonomi. Jika ucapan seorang Fed Chairman pada saat sidang dilakukan bernada hawkish, yang artinya mengkhawatirkan inflasi dan akan menaikkan suku bunga, maka mata uang US dollar cenderung menguat terhadap mata uang lainnya. Namun sebaliknya, jika The Fed bernada dovish, yang artinya mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi, The Fed akan memangkas suku bunga atau mengucurkan stimulus moneter. Maka hal ini akan membuat mata uang US dollar melemah terhadap mata uang lainnya. Hal selanjutnya dalam fundamental analisis adalah data pertumbuhan ekonomi Eropa. Nah, jika data pertumbuhan ekonomi Eropa menunjukkan pelemahan, ECB akan tetap mempertahankan suku bunga 0% atau bahkan bisa saja memberikan stimulus. Akibatnya apa? Akibatnya adalah pairing euro US dollar akan melemah. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi Eropa menguat dan ECB mengkhawatirkan inflasi, ECB akan mulai menaikkan suku bunga. Akibatnya biasanya adalah pairing euro USD akan menguat. Nah, selain forex pairs, fundamental analysis itu juga bisa berpengaruh
pada yang namanya komoditas. Komoditas sangat dipengaruhi oleh antisipasi pasar terhadap kebijakan bank sentral negara tertentu. Tetapi tahukah Anda, bank sentral mana yang kebijaksanaannya paling berpengaruh terhadap harga emas? Jawabannya bisa dilihat pada simbol komoditas emas, yakni XAU US dollar. Jika The Fed menyatakan hawkish, yang berarti cenderung menaikkan suku bunga, maka US dollar akan menguat, sehingga XAU US dollar biasanya akan melemah. Sebaliknya, jika The Fed menyatakan dovish, yang berarti mengkhawatirkan pertumbuhan tenaga kerja Amerika Serikat, maka US dollar cenderung melemah, sehingga XAU US dollar biasanya akan menguat. Selain komoditas emas, komoditas yang juga lazim diperdagangkan adalah komoditas minyak mentah atau crude oil. Harga crude oil bergerak sebagai antisipasi pasar terhadap pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global yang kuat akan berakibat kepada kebutuhan akan pasokan energi yang meningkat pula. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, aktivitas transportasi biasanya juga akan meningkat. Nah, di sini produksi barang-barang di pabrik juga akan meningkat. Dan semua ini akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan energi. Hal ini akan tercermin pada pergerakan harga crude oil, yakni oil USD yang cenderung biasanya akan naik. Nah, selanjutnya gimana caranya kita mengetahui tren pertumbuhan ekonomi dunia? Juga seberapa besar potensi The Fed menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunganya? Jawabannya ada pada yang namanya indikator ekonomi. Ekonomi biasanya saya mengibaratkan seperti tubuh manusia. Ya, tubuh kita. Banyak orang sering tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Bahkan seorang dokter spesialis pun, spesialis ahli penyakit dalam sekalipun, itu membutuhkan berbagai macam data guna mengetahui kondisi metabolisme tubuh kita. Oleh karena itu, seringkali seorang internis biasanya akan meminta kita untuk pergi ke laboratorium guna memeriksakan sampling darah kita. Nah, dari hasil pemeriksaan, barulah kemudian bisa diketahui bahwa ternyata tubuh kita sehat-sehat saja atau barangkali kadar kolesterol dalam darah yang terlalu tinggi, sehingga perlu dilakukan perubahan pola hidup. Seperti kita harus mulai makan makanan yang sehat, makanan yang rendah lemak, terus kita juga harus mulai rajin berolahraga, dan sebagainya. Nah, untuk ekonomi Amerika, dari mana kita bisa melihat pertumbuhannya? Seorang trader dapat melihat pertumbuhan ekonomi ini dari tren pertumbuhan jumlah tenaga kerja di Amerika Serikat. Hal ini selalu diumumkan pada setiap hari Jumat pertama setiap bulannya melalui angka non-farm payroll atau yang disingkat dengan NFP. Nah, jika angka NFP yang jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan, maka di sini biasanya US dollar akan menguat. Sebaliknya, jika angka jauh lebih rendah, maka hal ini akan mengakibatkan pelemahan US dollar terhadap mata uang lainnya. Selain angka NFP, data yang juga sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga forex adalah US ISM. ISM sendiri adalah singkatan dari Institute for Supply Management, yakni angka yang menunjukkan perubahan inventory atau stok bahan baku yang dilakukan oleh manajer-manajer pembelian di pabrik-pabrik di Amerika Serikat. Nah, berikut ini tabel ISM. Jika angka statistik ini menunjukkan di atas 50, maka ini menunjukkan adanya penguatan. Yang berarti industri di Amerika Serikat itu menambah pasokan bahan bakunya. Dan dapat diartikan bahwa pelaku dunia usaha saat ini memiliki optimisme yang kuat, khususnya produsen atau pabrikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika angka chart yang Anda lihat saat ini menunjukkan di bawah angka 50,
maka ini menunjukkan adanya kontraksi ekonomi. Artinya, manajer-manajer pembelian di pabrik-pabrik di Amerika Serikat sana mulai menurunkan pasokan bahan bakunya sebagai antisipasi terhadap kelesuan dari pertumbuhan ekonomi. Nah, pertanyaan berikutnya, dari manakah data-data semuanya ini bisa kita peroleh? Sebetulnya ada banyak sekali situs berita yang bisa Anda gunakan sebagai acuan. Seperti yang Anda saksikan saat ini di layar Anda. Salah satu sumber data yang sering digunakan oleh forex trader adalah di www.forexfactory.com. Nah, di sini Anda dapat melihat semua indikator yang tadi kita bahas di atas. Oke, teman-teman semua, itu tadi sharing saya mengenai analisa fundamental di forex. Nantikan video saya yang berikutnya untuk analisa teknikal di forex. Tapi sebelum itu, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, pastikan kalian sudah subscribe di channel ini ya. Kalian juga bisa klik like, share, dan mengaktifkan tombol alert supaya kalian tetap update setiap kali ada video-video terbaru dari kami. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.